masih bersama Edwin Nugraha di sini di atasroda.com akan menginterview salah satu pemilik dari Mitsubishi Pajero Evolution, yaitu dengan Mas JJ. Salam kenal Mas JJ. Mas Edwin. Nah, di sini kita lihat ya. Sebenarnya bukan kita lihat dari baru ini nih, dari tadi pagi udah diincar sebenarnya Mas. Pengen tahu ini mobil kan menurut saya mungkin salah satu mobil yang rare lah gitu sebenarnya di sini tuh sedikit gitu Mas JJ. Bisa diterangin dong Mas. Ini kita mulai dari mana nih Mas JJ? Dari tipenya ya? Tipenya. Ini namanya Mitsubishi apa Mas JJ? Namanya Mitsubishi Pajero Evolution. Pajero Evolution. Nah, Oke. Revolution tahun 99. Tahun 99. Kalau untuk keluarnya mobil Pajero Evolution ini dari tahun berapa sampai tahun berapa keluarnya Mas? Dia cuma rentangnya 2 tahun. Dari 97 sampai 99. Sampai 99. Nah, jadi benar-benar apa namanya cuma sebentar dan unitnya diproduksi cuma sekitar 2.500 unit. Itu makanya disebut rare. Jadi punya ini, gayanya dah keren pokoknya. Nah Mas, ini mobil ini Mas, kalau dilihat dari penampilannya nih Mas, saya ngelihatnya kan, waduh, Dakar banget ya. Dakar banget nih saya lihat nih, sprint gitu, keren gitu Mas. Kalau untuk dari segi spare part nih Mas, umum nggak Mas? Apakah beda dengan mobil-mobil Mitsubishi lainnya? Apakah ada persamaan? Mohon ceritakan Mas. Oke. Jadi kalau untuk spare part-nya sih sebenarnya sebagian besar tuh emang ada yang spesifik cuma untuk di mobil ini. Oke. Jadi itu dia yang jadi satu kendalanya juga. Tapi ya untungnya bukan barang-barang yang fast moving-nya gitu. Oke. Tapi kalau yang fast moving-nya itu sebagian besar sama dengan Pajero yang masuk versi lokalnya di tahun ini. Jadi ini Pajero tuh basicnya adalah yang generasi kedua. Generasi kedua tuh yang Pajero di tahun 90-an. Ya, oke. Jadi kalau untuk itu fast moving-nya sebagian besar masih bisa dipakai gampang ya, kecuali yang spesifik lah ya. Iya, sebagiannya lagi ada juga yang sama kayak Mitsubishi Galant. Oh gitu, jadi bisa diadopsi dong gitu ya? Iya, masih bisa ada yang di ini juga. Masih aman kalau dipakai. Terus ini mobil ini diambil kondisinya emang mobil yang dipakai buat Dakar atau emang standar Mas dapatnya? Jadi ini sih sebenarnya full standar semua. Jadi Oke. misalnya dia body kitnya emang udah desainnya kayak gini. Oke. Di custom mau dari model bumpernya, terus fendernya sampai belakang juga ada spoiler kayak model ininya Batman. Dari bagasinya Batman, jadi satu ya? Itu emang bawaannya kayak gitu. Jadi ini mobil emang full standar kayak gini, tapi kalau di luar sana, ini mobil yang dijadiin basic untuk dijadiin mobil balapnya Mitsubishi di Dakar. Basicnya pakai ini. Gitu. Keren. Cuma ini yang versi yang masih standarnya kayak gini sih. Sangar banget Mas JJ. Kalau dari depan tuh kita lihat, waduh, sangar deh gitu, penampilannya keren, sangar. Terima kasih, Mas. Nah, ini mobil ini berbahan bakar apa Mas? Diesel atau bensin? Ini bensin. Oke, mesinnya bensin. V6 V6. 3.500 cc. Sadis cc-nya. Lumayan V6 sih, 3.500. Satu berapa bensin perbandingannya? 1.5 kurang lebih. Macet-macet nangis deh. Itu 1.5 macet atau kondisi apa tuh Mas? Kondisi jalan aja gitu, jalan normal aja, lancar. Oh oke, Kondisi lancar. kalau udah mikirin gini jangan mikirin bensin. Kalau masih mikirin bensin nggak usah dibeli. Ini mobil keren banget soalnya. Dipakainya enak, tenaganya juga enak. Pokoknya serba enak deh semuanya. Penampilannya juga enak dan keren. Nah sekarang kalau menurut kaki-kaki nih Mas, ada yang dirubah nggak nih Mas? Mas JJ, kaki-kakinya kan ini penampilannya kayak bener-bener wah sprint banget itu ya, apa rally Dakar gitu loh. Ada perubahan nggak di kaki-kakinya? Kalau sekarang pertama kayak kaki tingginya standarnya emang segini. Oke. Tinggi mobilnya, jadi Ya. ini nggak ditinggiin lagi. Tapi emang untuk shock breakernya sama pernya itu udah diganti ya aftermarket. Oh, oke. Supaya lebih seger aja sih, soalnya kalau pakai bawaan
standarnya kan udah bekas dari tahun 90 ya, olinya Ya, juga udah nggak, udah umur ya, udah iya, kemakan udah waktu lemes, ya. pernya juga udah agak lemes, jadi di refresh, diganti yang aftermarket, tapi kurang lebih yang tingkat kekerasannya sama ukurannya sama kayak aslinya. Oh, gitu. Oke, jadi sesuai ya kelembutannya, bantingan suspensinya disamakan dengan kondisi standar originalnya dia ya. Iya. Jadi tetap dipakainya tuh enak sekali gitu kan. Pakainya enak. Aman. Sebenarnya yang lucunya Mas, karena dia basicnya itu kan untuk dipakai kompetisi nantinya Ya, di betul. Dakar. Jadi dia dalam kondisi standarnya tergolong keras. Oke. Jadi kita kalau pakai harian kayak buat santai, misalnya ketemu polisi tidur atau jalan rusak, Agak kaku dong ya. tergolong kaku, keras gitu. Kayak kita pakai mobil Rigid balap ya, harian, rigid ya, rigid banget gitu. Tapi ya kalau kita bawa high speed gitu, kita bawa rally gitu, enak, baru ketemu enak. Nikung-nikung juga ya, dengan speed yang lumayan tinggi, di tikungan juga stabil kan jadinya. Itu baru ketemu enak. Jadi nggak ketemu olengnya ya. Iya. Bener Mas, keren. Berarti pernya sama itu di aftermarket semua. Ya. Kalau untuk kaki-kakinya Mas, ada persamaan nggak? Apakah beda sendiri di Mitsubishi ini? Jadi kalau dibandingin sama yang Pajero yang ada di ya yang ada di sini Ya. gitu, yang non evolutionnya, dia kaki cuma bedanya dia si sayapnya ini, armnya itu nggak selebar yang di evolution. Oke. Makanya dia karena dia lebih lebar, si ininya lebih wide body gitu. Iya. lebih luas, si over fendernya. Jadi dia emang lebih panjang. Terus untuk kayak as rodanya gitu, itu beberapa bagian juga ada yang beda juga. Makanya itu dia. Jadi agak susah dong ya. Kalau misalnya Sedikit PR lah Sedikit ya. PR buat Tapi kalau itu nyari ya. mah pasti ada dong. nyari-nyari kayak di junkyard gitu kan. Oke. Kurang lebih gitu sih. Ya, selamat menikmati Mas. Mobil ini saya senang sekali ngelihatnya. Dari tampilannya, kondisinya, segala macam asik. Tapi kalau pelek ini gimana Mas? Nah, ini untuk velgnya, ini bukan velg orisinilnya. Oke. Jadi kalau velg orisinilnya dia modelnya palang 6 gitu. Tapi kalau misalnya yang di sini diganti velg ini braid nih, emang velg buat Dakar juga. Soalnya biar agak sedikit ngedongkraknya dari dari sisi Benar. velgnya. Jadi intinya Mas, dengan menggunakan velg ini lebih kelihatan lebih sangarnya lagi kan? Lebih ada aksen Dakarnya. Betul. Soalnya kalau velg aslinya itu dia lebih kelihatan kayak racing, kayak on road gitu velgnya. Iya, jadi nggak Dakar banget Kurang kan? Dakar, iya. Jadi pakai velg-velg ala Betul. Dakar gitu. Lagi-lagi kaki sepatu ini adalah memang nomor satu sepertinya. Jadi custom itu semua orang suka. Kembali lagi ke Mas JJ pun ganti dari velg standarnya menjadi velg braid ini. Kalau dilihat penampilannya dari sini, waduh, actionnya, apalagi dengan dibalut dengan bannya yang BF Goodrich nih ya. Iya. Salah satu ban sultan nih kayaknya. Satunya kisarannya lumayan nih setahu saya nih. Aduh, Mas. Iya. Berikutnya kita bicara udah mesin, udah ya Mas. Ya. V6 3500 cc. Ya. Terus karena kita bicara transmisi nih Mas. Oke. Kaki-kaki tadi udah kan. Oke. Transmisinya ini otomatis. Matic. Wah, cakep. Tapi Triptronic ya. Iya, ada Tiptronic ya. Keren. Jadi mau pakai AWD 4-nya atau 2-nya juga kalau udah Triptronic sih keren-keren amat. Jadi tapi tenaga enak Mas. Kalau maticnya itu segala macam. Lumayan enak sih. Kalau saya ngerasa ini sih emang di torsinya yang lebih enak. Wah, torsi ya. di Kan bawahnya. biasanya kalau manual itu lebih enak dibanding Benar. otomatis nih. Tapi emang sebenarnya sih kalau kita ngomong otomatis, tapi kalau ada Tiptronicnya kita kan masih tetap Itu bisa mainin benar. sendiri. Jadi bisa main RPM tinggi-tinggi Iya, ya. Itu yang masih bikin bisa asik nyesuaiin ya. Sendiri ngopernya. Mas selama ini pakai di mobil Mas, Oke. udah menikmati apa aja Mas selain jalan raya nih Mas? Mas JJ nikmatin buat apa aja di mobil? Udah Ini pernah sebenarnya, pakai buat apa sih? Ini juga istilahnya baru
kelar buat disegerin, baru dibangun lagi, jadinya. Baru gitu. Oh, keren. Ini malah baru pengen nyobain ke tanah ya nanti. Nah, itu. Sekarang jadi belum tempat. Wah, kalau udah nyobain pengen banget tuh merasakan kenikmatan tenaga 3.500 cc dengan 4 wheel. Waduh, nggak kebayang deh tuh tenaganya kayak apa. Apalagi bisa di tanah ya, slide gitu. Sliding tanah. Keren. Mas, boleh lihat ini nggak Mas? Boleh, Interiornya. Kayak apa sih mobil interiornya? Keren. Joknya aja udah kayak Recaro, lihat tuh. Ini udah masuk bucket nih joknya ya. Oh, Recaro ternyata guys. Ini emang bawaannya Recaro nih. Tebakan gue bener. Recaro. Tapi ini orisinil ya Recaro-nya? Orisinil. Recaro yang khusus buat si Evolution-nya Pajero. Sadis. Tuh, transmisinya ini nih ya. Iya. Monggo, Mas. Ini Mas, saya duduk ya. Ya, Aduh, pengen mencoba menikmati duduk di Recaro orisinilnya mobil Pajero Dakar. Aduh, waduh, lagi-lagi Recaro memang Yahut, keren. Nah, ini ada transmisinya di sini. Transmisinya ini otomatis ya, otomatis tapi bisa triptronic tuh, tinggal digeser ke kiri triptronic. Nah, ini untuk merubah transmisinya menjadi 4 wheel 2 ya kan? Ya. Keren. Ini sih main di tanah mah bener nikmat saya Mas aja ya. Kalau mobil modern buat pindahin si 4WD-nya ini kan dia kebanyakan udah elektronik. Betul. Tapi di tahun ini masih modelnya mekanis. Jadi kita harus gerakin ya, mindahin. Modelnya. Soalnya kalau zaman sekarang ini udah modelnya pencetan gitu atau iya, udah main solenoid segala tuh. Iya. Kalau ini masih konvensional. Tapi emang kelebihannya kalau yang konvensional gini lebih bandel dia. Pasti. Karena lebih minim elektronik ya. Betul. Kan? Kalau nggak kedap-kedip kita sendiri yang keringetan. Iya bener. Kalau ini kan kita nggak ada keringetannya, tinggal menikmati aja. Gasnya, aduh, kalau ngebayangin kalau dari tanah deh. Dalemannya juga keren. Ini aslinya ada model-model begini ya Mas, orisinal semua ya. Udah ada pengecekan akinya segala macam, olinya, voltase segala macam komplit. Gitu. Mas boleh lihat mesinnya nggak Mas? Oke, boleh. Kita lihat mesinnya yuk. Kayak apa sih mesinnya? Penasaran kan? Stay terus ya. Kita lihat nih mesinnya kayak apa. Nih. Lihat tuh. Situ, jangan ke gue. Kalau ke gue. V6 24 valve Mitsubishi tuh mesinnya. Mas, saya sering dengar kata-kata apa namanya nih, MIVEC ya? MIVEC, ya. Nah, saya pernah lihat juga di mesin Evo ada tulisan MIVEC. Apa sih kerjanya MIVEC ini, Mas? MIVEC tuh jadi kalau di Toyota tuh kayak VVT-i. Mungkin orang tuh lebih familiar itu kali ya, VVT-i kalau di Toyota. Jadi dia itu variable valve timing. Jadi bukaannya si klepnya itu, dia timingnya bisa menyesuaikan. Oh, sehingga tenaga optimal. Dia bisa optimal buat tekanan putaran mesin bawah sama atas. Wah. Kalau misalnya nggak bisa di setel, mobil itu pilihannya antara dia enak di atas, di RPM atas atau enak di RPM bawah. Tapi kalau MIVEC-nya mati nih. Kalau misalnya mobil yang tanpa VVT-i. Oh, tanpa VVT-i, oke. Kalau yang kayak ada VVT-i atau MIVEC, dia bisa menyesuaikan buka tutup ya si klepnya. Oh, mau gitu. Di atas, mau di bawah, jadi tetap enak ya. Iya, RPM segala macam tenaganya optimal tuh. Iya. Karena saya pernah dengar MIVEC ini ada yang bekerja sama tidak bekerja, Mas. Pengaruhnya apa, Mas, kalau nggak bekerja? Tapi bisa dipakai mobil ini. Kalau misalnya MIVEC ini sih dia misalnya kayak di Pajero Evo ya, di Pajero dia tuh MIVEC ini adanya cuma yang tipe yang Evolution aja. Oh, oke. Ada juga yang tipe yang non MIVEC, dia DOHC aja, DOHC biasa, tapi output tenaganya emang nggak bisa setinggi yang MIVEC ini. Dan dia sih sebenarnya maksudnya aktif terus sih. Aktif terus ya? Terus, ya. Cakep banget nih.
full mesinnya. Oh ini masih Visco berarti ya? Iya. Oke mas, keren mas. Ini oli coolernya. Ini oli cooler buat mesin atau buat transmisi mas? Ini buat transmisi. Buat transmisinya ya? Buat transmisi. Oke. Jadi memang sangat dibutuhkan pendinginan di dalam transmisi itu supaya automatic transmission itu menjadi awet sehingga mau dibojok kayak apapun aman. Bener nggak mas Jeje? Benar. Gitu. Jadi ini salah satu mobil, kalau gue sih idaman gue sebenarnya. Cuman ya, aduh, barangnya susah kali ini ya mas. Ada berapa mas di sini mas? Kalau Di- selain di Batam sih, di Indonesia sih yang saya iniin sih baru 2 sih. Dua. Ada 2. Cuma ada 2. Yang satu masih bahan masih belum jadi, tapi Harus diinin lagi ya, harus didadalin kayak gini lagi biar enak. Seger gini loh ngelihatnya gitu loh, asik. kondisi siap jalan. Mas, Ya. saya udah mendapatkan semuanya nih, ilmunya dari Mas JJ. Siap. Mulai dari apa tadi kita awalnya ya, berbicara mengenai spare part, terus kaki-kaki ya Mas JJ ya, terus transmisi, Kondisi interior. terus interiornya, joknya apalagi sudah dapat Recaro. Terus yang terakhir adalah dari sepatunya segala macam, cakep banget. Tinggal nanti suatu saat mas, boleh dong saya review lagi kalau udah dijajal di tanah nih. Pengen kayak apa sih laporannya Mas JJ itu loh, ya mas. Siap. Mas, terima kasih banget waktunya sudah bisa diinterview oleh kita. Semoga mobil ini menjadi keren terus lah pokoknya, jangan sampai ke tangan yang salah gitu. Karena mobil rare-nya ke tangan yang salah, aduh, nyesek juga ngeliatnya mas, udah bangun capek-capek dari awal, tahu-tahu dipiara sama yang kurang suka di bidang otomotif, bahaya. Jadi ini harus dilestarikan terus. Oke, salam sehat mas JJ. Masih di atas roda bersama saya Edwin Nugraha dan ini adalah Mas JJ. Kita sudah mendiskusikan, menginterview Mas JJ di mobil Mitsubishi Pajero Evolution Dakar.